Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya masyarakat teknik? Semoga sehat-sehat ya. Nah, jadi kali ini kita akan ada podcast. Widih. Yang mana podcast ini merupakan sebuah aktivitas kerja dari Departemen Keagamaan BEM Fakultas Teknik periode 2022-2023. Apa itu? Nah, jadi nama podcast ini adalah podcast MBA atau podcast mau belajar agama, guys. Nah, jadi nantinya di podcast ini kita akan membahas teori-teori, kita akan membahas kajian-kajian keagamaan, kita juga akan undang-undang narasumber untuk membahas tentang agama tentunya. Nah, kedepannya mungkin nanti kalian juga bisa request nih, bisa tema yang dibahas ataupun pematerinya siapa. Tapi ya mungkin kalau pemateri dari kita dulu aja ya guys ya. Karena kalau untuk undang-undang mungkin nanti kita tunggu aja di tablik akbar yang akan diselenggarakan oleh BEM berkolaborasi juga dengan 3HMJ. Ya, jadi ya gambaran singkatnya buat podcast MBA ini sebenarnya bukan hanya berbentuk podcast. Karena nantinya kita akan ada juga kajian online, ada juga kajian offline-nya nanti, yang mana semuanya kita akan bahas topik-topik tentang agama kita ya guys ya. Jadi seperti judulnya mau belajar agama, hari ini adalah prolog ataupun episode pertama, yaitu prolog tentang kenapa kita harus belajar agama. Tapi mohon maaf dulu nih sebelumnya, karena untuk episode pertama ini kita belum mengundang narasumber. Jadi ada beberapa prolog ataupun beberapa hal yang mungkin dapat berguna bagi masyarakat teknis sekalian yang tentunya berhubungan dengan nilai agama, tapi akan langsung dibawakan oleh Departemen Keagamaan itu sendiri. Oke, jadi seperti judul mau belajar agama, otomatis pada prolog ataupun episode pertama ini kita akan membahas kenapa kita harus belajar agama. Sebagai seorang muslim, ya pastinya seluruh masyarakat teknis muslim ya, kan kuliahnya di Unisba gitu, Universitas Islam Bandung. Nah, kita harus mengenal terlebih dahulu gitu ya, agama kita itu seperti apa, hukum-hukumnya seperti apa, artinya seperti apa, supaya kita bisa belajar ataupun memperdalamnya. Karena seperti kata peribahasa, apabila kita tak kenal maka kita harus, ya betul, kita harus kenalan. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu gitu apa arti dari agama kita, yaitu Islam. Nah, berbicara tentang arti, sebenarnya untuk arti itu terdapat dua jenis ya. Ada arti secara istilah ataupun secara bahasa, ada juga yang secara istilahnya, jadi kayak gitu ya guys ya. Jadi buat arti secara bahasa ya adalah arti yang diterjemahkan secara kebahasaan sendiri gitu, menggunakan ilmu-ilmu bahasa, contohkan dari bahasa Arab ke Indonesia dan sebagainya. Sedangkan kalau secara istilah itu adalah arti yang mana arti ini akan menunjukkan kegunaan ataupun sifat dari kata yang diterjemahkan tersebut. Seperti yang kita tahu, agama kita itu memiliki nama Islam. Nah, Islam sendiri memiliki beberapa makna gitu. Yang pertama itu Islam adalah ketunduk patuhan. Nah, makanya dalam Islam itu kita sangat-sangat diharuskan untuk bertunduk patuh kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya sebagai Tuhan kita semua gitu ya, Tuhan yang Maha Esa. Makanya sebagai seorang muslim, salah satu syarat untuk diakui sebagai muslim yang benar-benar muslim, ya sebagai muslim yang benar gitu ya, sebagai muslim yang baik, kita itu harus tunduk patuh. Nah, tunduk patuh di sini sebenarnya banyak ya. Kita harus tunduk kepada rukun-rukun iman, kita tunduk juga kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah ya, dan yang lainnya gitu ya. Karena sebagai seorang muslim gitu ya, sebagai umat beragama sih lebih tepatnya, pasti setiap agama itu memiliki aturan. Salah satunya Islam juga kan memiliki aturan bahwasanya ya kita harus beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, qadar dan juga hari kiamat. Nah, makanya rukun ataupun arti pertama dari Islam itu adalah ketunduk patuhan. Jadi sebagai seorang muslim tentunya kita harus tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan juga para rasul-rasulnya. Yang kedua, arti dari Islam itu sendiri, Islam itu memiliki arti yang pertama apa sih? Kepatuhan ya. Nah, yang kedua ini Islam memiliki arti sebagai ketenangan.
Jadi kalau kita merasa gitu ya sebagai muslim gitu ya, sebagai sebagai muslim yang baik atau sebagai muslim lah ya, tapi kita tidak merasa ketenangan, kita tidak memiliki ketenangan dalam diri kita, boleh jadi ada yang salah dengan keislaman kita. Boleh jadi kita belum berislam secara sungguh-sungguhnya, masih banyak aturan-aturan yang mungkin kita terlupakan atau kita abaikan. Boleh jadi juga banyak perintah-perintah yang kita lalai untuk menjalankannya. Karena pada dasarnya ajaran Islam itu sudah sempurna, guys. Jadi Islam itu bahkan ya, kalau dalam Islam itu bukan hanya teori-teori agama, ada teori-teori ilmiah bagaimana gunung itu sebagai penyangga bumi yang akhirnya baru berhasil dipecahkan beberapa tahun setelah dalil tersebut ataupun ayat tersebut keluar. Ada juga dalil di mana ada dua air yang bertemu tapi tidak bercampur gitu ya. Dan itu baru bisa dibuktikan ya beberapa tahun setelah ayat atau dalil tersebut keluar gitu. Karena kan kita bisa bayangkan Al-Quran itu keluar sekitar 1400 tahun yang lalu gitu, kepada seorang Nabi Muhammad, yang mana ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad ini ummi gitu, ataupun tidak bisa membaca dan menulis, walaupun sebenarnya ada juga beberapa yang menentang gitu. Tapi ketika kita melihat teknologi di zaman tersebut yang belum ada internet, mungkin menjelajah juga membutuhkan waktu yang lama, riset untuk alat-alat riset bahkan mungkin belum ditemukan. Bagaimana bisa seorang yang hidup di 1400 tahun lalu mengetahui fakta-fakta ilmiah seperti gunung yang menjaga bumi, terus ada dua air yang bertemu tapi tidak bercampur, ada sungai di bawah laut dan sebagainya. Ya tentunya fakta-fakta tersebut tidak akan bisa beliau tulis sendiri. Makanya kita harus mempercayai gitu bahwa Al-Quran ini memang benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, karena ya bukti-bukti tanda-tandanya banyak gitu. 1400 tahun lalu loh udah diketahui oleh umat muslim gitu. Yang bahkan mungkin beberapa ilmuwan ada beberapa yang mencontoh ataupun mencoba membuktikannya, dan ternyata emang terbukti fakta-fakta ilmiah itu adalah benar. Jadi aturan-aturan dalam Al-Quran, agama yang sudah sempurna ini, itu mengarahkan kepada ketenangan. Sehingga apabila seorang pemeluk Islam ataupun seorang muslim atau muslimah belum merasa tenang, berarti ada yang salah dengan keislamannya, ada yang salah dengan ibadahnya, ataupun ada yang salah dengan hal-hal yang lainnya. Nah, yang ketiga, Islam itu memiliki arti sebagai ujian. Nah, ini nih yang sering gitu ya. Kadangkala untuk membuktikan kecintaan kita, untuk membuktikan rasa sayang kita itu harus membuktikannya dengan penuh perjuangan gitu. Karena kan kalau tidak dibuktikan itu apalah gitu ya. Maka harus ada bukti, harus ada perjuangan untuk membuktikan bahwa kita itu cinta ataupun bahwa kita itu sayang. Nah, dalam Islam, perjuangan ataupun rasa bukti tersebut dibuktikan dengan ujian. Makanya ada beberapa riwayat menjelaskan bahwa ketika seseorang muslim belum diberi ujian, ya, maka muslim tersebut belum sempurna istilahnya. Ataupun ketika seseorang hamba diberi ujian oleh Allah, maka Allah ingin mengangkat derajat hamba tersebut. Nah, makanya ujian itu sebenarnya bagi seorang muslim adalah ajang untuk membuktikan bahwasanya dia benar-benar cinta terhadap agamanya, dia cinta terhadap nabi-nabinya, dia cinta terhadap Tuhannya, cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan membuktikannya adalah dengan melewati ujian tersebut dengan tanpa mengeluh dan juga terus beribadah kepada Allah. Nah, itulah salah satunya untuk kita membuktikan bahwasanya keislaman kita ini benar dan kita mencintai agama ini. Udah 3 tuh ya pengertiannya. Yang pertama, Islam itu berarti ketunduk patuhan. Yang kedua, Islam itu berarti ketenangan. Yang ketiga, Islam itu berarti ujian. Yang keempat, Islam itu berarti juga salam atau kebahagiaan. Nah, banyak orang-orang gitu ya yang merasa mungkin hidupnya di dunia ini gak adil gitu. Banyak orang-orang yang ngerasa bahwasannya apa yang dia lakukan dibalas tidak sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Nah, sebenarnya apa yang mereka dapatkan itu ataupun apa yang mereka rasakan, ketidakbahagiaan, rasa kesedihan dan lain-lain, itu sebenarnya adalah karena mereka terlalu banyak informasinya.
Karena ya salah satu untuk mendapatkan kebahagiaan gitu ya, menurut saya pribadi ya adalah dengan meminimalkan informasi yang kita dapat. Ketika dulu mungkin kita diberi uang jajan 2.000 oleh ibu kita untuk sekolah atau ya untuk jajan-jajan gitu ya, kita akan merasa sangat bahagia. Kenapa ya? Karena kita belum tahu bahwasanya ada besaran uang lain yang mungkin lebih besar dari apa yang kita miliki. Atau mungkin ketika kita berada di sebuah kampung gitu ya, yang mana kampung tersebut terpencil sekali dan kita satu-satunya orang yang memiliki motor di situ, maka kita akan merasa orang yang paling bahagia. Tapi berbeda ketika kita pindah ke kota, melihat banyak orang menggunakan mobil dengan motor yang lebih bagus, maka kebahagiaan itu akan sirna. Makanya informasi itu mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Dan seharusnya seseorang itu menjadi bahagia, seseorang itu menjadi senang, salah satunya adalah dengan memeluk agama Islam. Karena sejatinya apa yang diajarkan dalam Islam, sejatinya ajaran-ajaran, dalil-dalil, hukum-hukum dalam Islam itu adalah menuntun orang-orang pada kebahagiaan. Menuntun orang-orang pada kebahagiaan. Karena ke dalam Islam itu istilahnya tidak ada perintah ataupun hukum-hukum yang sia-sia. Ada perintah dari Rasulullah, yaitu salah satunya adalah untuk makan sambil duduk. Boleh teman-teman mungkin baca sendiri kenapa kita harus makan sambil duduk. Itu ternyata kalau saya pernah baca itu ada kajian ilmiahnya gitu. Kalian teman-teman bisa buktikan sendiri gitu. Jadi perintah-perintah kecil tersebut sebenarnya membawa manusia kepada istilahnya kebahagiaan. Contoh juga ada orang ataupun ya itu kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu ada beberapa orang yang meneliti terkait gerakan sholat gitu, yang mana ternyata ketika manusia sujud itu darah mengalir ke otak dan membuat dirinya tenang. Seperti itu kebahagiaan. Ya, jadi ketika kita memeluk Islam seharusnya itu kita merasakan kebahagiaan. Nah, itu adalah 4 arti dari kata Islam itu sendiri. Nah, apabila kita belum mendapatkan gitu ya, ataupun belum merasakan arti dari keempat itu, kita belum merasa patuh, kita belum merasa tenang, kita belum merasa mendapatkan ujian, dan kita juga belum merasa bahagia gitu ya sebagai seorang muslim, maka boleh jadi ada yang salah dengan keislaman yang kita miliki. Boleh jadi rasa bahagia tadi, rasa tenang tadi tertutupi dengan dosa-dosa yang kita buat. Tapi teman-teman gak usah takut untuk dijudge gitu ya. Teman-teman gak usah merasa takut gitu ya untuk belajar agama. Gak usah merasa takut untuk bisi orang mah dikieu-kieu da orang mah sebenarnya pendosa dan sebagainya. Tidak usah merasa takut. Karena sebagai manusia pada dasarnya semuanya memiliki dosa, semuanya memiliki aib. Cuman baiknya Allah adalah Allah tutupi semua aib tersebut ya. Dan sebagai seorang manusia juga ada rasa fitrah seharusnya gitu ya, untuk kita ingin berada dekat ataupun berada dekat kepada Allah. Ya mungkin kita memiliki rasa gitu, wah saya mah pendosa, gimana kalau dekat sama Allah tuh sebagai seorang pendosa bagaimana gitu ya. Ini saya pernah mendengar kajian dari Ustaz Nataki. Jadi beliau pernah berkata, dekati Allah sebagai seorang pendosa. Dekati Allah sebagai seorang pendosa. Bagaimana cara seorang pendosa mendekati Allah? Ya dengan memohon ampun, dengan berdoa kepada Allah gitu ya, dengan memohon ampun, bertobat, sebagainya gitu. Karena Allah itu gak pernah capek mendengar hambanya bertobat. Gak pernah Allah kan ada hambanya tobat, melakukan maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, gak pernah Allah tolak. Gak ada kata-katanya mungkin di Al-Quran Allah menolak tobat seorang hamba, kecuali memang jika ajalnya sudah di kerongkongan ataupun trompet kiamat telah ditiupkan, ataupun ya gerbang tobat telah ditutup gitu. Makanya selagi kita bernyawa, selagi kita masih memiliki napas, masih memiliki pikiran yang sehat gitu ya, tobat kita masih diterima. Makanya jangan pernah berhenti bertobat, jangan pernah berhenti untuk meraih ridha Allah gitu ya. Karena saking baiknya Allah gitu ya, dalam Quran surat surat Az-Zumar gitu ya, kalian bisa lihat itu ada kata-kata yang mungkin bisa dibilang sangat indah sekali gitu, yang kurang lebih kutipan ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadi. Itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia tuh katakanlah hai hamba-hambaku gitu ya. Nah, ini tuh sebuah kata yang sangat indah gitu, karena Allah memanggil kita gitu ya dengan sebutan hamba. Nah, berarti itu panggilan sayang gitu.
Karena kan gitu kalau kita manggil orang gitu ya, misalkan dengan langsung namanya gitu, woi Haikal, itu kan berarti bisa dibilang apa ya, agak sedikit ya marah dan sebagainya gitu. Nah ini kita dipanggil dengan sebutan sayang, Qul ya ayyuhal ibadi. Lanjutan ayatnya seperti apa? Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Nah melampaui batas di sini adalah ya dia melakukan dosa-dosa gitu ya, dia melakukan maksiat, dia melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, ya istilahnya yang bikin dia keluar dari sifat Islam itu sendiri, pakai tanda kutip gitu ya. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Wal ghafurur rahim. Sungguhnya dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ialah yang maha pengampun lagi maha penyayang gitu. Nah jadi sebagai seorang hamba gitu ya, sebagai seorang manusia biasa yang pada dasarnya kita itu butuh gitu ya, asupan-asupan rohani gitu ya. Kita butuh untuk dekat kepada Allah. Allah itu nggak pernah lelah. Allah itu nggak pernah capek gitu ya mendengar curhat kita. Allah nggak pernah capek untuk mendengar kita tobat gitu ya, untuk mendengar tobat kita. Walaupun mungkin kita melakukannya lagi, ya nggak apa-apa, tobat lagi gitu. Tobat lagi. Karena Allah itu senang ketika ada hambanya yang berbicara dengannya gitu. Berbicara dalam tanda kutip gitu ya, berdoa, bertasbih kepadanya gitu ya. Bertasbih. Karena tadi Allah itu tidak akan pernah merasa capek ataupun merasa jenuh ketika mendengar hambanya bertobat, tidak pernah merasa jenuh ketika mendengar hambanya mengeluh gitu. Maka ketika kalian mencari tempat curhat yang paling bagus gitu ya, tempat curhat yang mungkin gak akan cepuin kalian, tempat curhat yang gak akan malah pabanding-banding nasib gitu ya, kamu mah mending gitu ya daripada aku gitu. Tempat curhat yang mungkin akan membuat diri kalian tenang. Tempat curhat itu ya gak ada lagi lain ke Allah gitu. Karena pada dasarnya Allah itu tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah itu sayang pada kita. Bahkan tadi gitu ya, dari kata-kata yang melampaui batas berarti kan sudah di luar batas kewajaran gitu ya. Tapi Allah masih memanggil ya ayyuhal ibadi, wahai hamba-hambaku gitu. Ini kata-kata yang sangat-sangat indah gitu. Kata-kata yang sangat-sangat membuktikan dan juga yang menunjukkan bahwasanya Allah itu sayang kepada kita. Jadi nggak ada alasan lagi gitu ya bahwasanya aku terlalu berdosa untuk ibadah, aku terlalu jauh dari Islam untuk melakukan hal-hal kebaikan. Nggak ada. Tidak ada kata-kata seperti itu. Karena sebelum nyawa kita berada di kerongkongan ataupun sebelum ajal menjemput dan sebelum trompet kiamat ditiupkan, pintu taubat Allah itu terbuka lebar-lebar. Cuman memang Allah itu tidak pernah berhenti ataupun tidak pernah lelah untuk menerima taubat. Tapi kadangkala kita sendirilah sebagai hambanya yang mungkin merasa diri kita hina, merasa diri kita penuh dosa, merasa diri kita tidak pantas gitu ya untuk diampuni ataupun tidak pantas untuk dikasihani, sehingga tidak mau untuk bertobat gitu. Padahal apabila kita menggunakan logika ataupun menggunakan akal kita gitu ya, akal kita, ketika kita melihat kamar kita kotor, ketika melihat kamar kita berantakan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tinggalkan kamar kita begitu saja gitu ya, langsung kasihkan ke orang, ini kamar orang mah geus goreng ya, kumaha we pakena gitu. Apa yang kita lakukan? Kita bersihkan. Makanya ketika kita melihat kamar kita kotor, ya kita bersihkan. Pun juga begitu ketika melihat ataupun merasa bahwasanya wah diri orang teh kotor, orang dosa pisan, ya maka bersihkan. Bersihkannya dengan apa? Lakukanlah kebaikan. Karena kata Allah, ketika kita melakukan kebaikan, Allah akan permudah dengan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Dan jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Gitu. Banyak gitu ya, terdapat banyak kisah yang menjelaskan bagaimana hebatnya rahmat Allah gitu ya, bagaimana hebatnya petunjuk-petunjuk Allah gitu. Salah satunya mungkin ada sebuah kisah seorang mu'alaf gitu ya. Ini menunjukkan bagaimana hebatnya gitu ya Allah ketika ingin
membolak-balikan hati seseorang gitu. Karena bagi Allah itu untuk membolak-balikan hati itu sangat mudah gitu, bahkan lebih mudah daripada kita membalikan telapak tangan kita gitu. Jadi sangat mudah bagi Allah ketika melihat membuat seorang orang yang mungkin dalam mata kita itu buruk menjadi sangat baik, itu sangat mudah. Sangat mudah. Karena hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Adalah hak prerogatif Allah. Orang-orang ataupun manusia, para ustadz-ustadz, para ulama, pendakwah hanyalah bisa berikhtiar. Makanya jangan heran ketika ada melihat orang yang mungkin sudah diceramahi beberapa kali, sudah nasihati berapa kali tapi tetap melakukan keburukan, ya karena memang hidayah itu adalah hak prerogatif Allah dan Allah akan berikan hidayah kepada yang pantas. Maka tugas kita sebagai seorang manusia adalah memantaskan diri untuk mendapatkan hidayah. Jadi kisahnya seperti ini, teman-teman juga bisa searching. Mungkin ada seorang pemuda Australia namanya itu Ruben, kalau nama Islamnya diganti Ruben Abu Bakar gitu ya. Nah jadi Ruben Abu Bakar ini adalah seorang ateis. Sebenarnya dia bukan seorang ateis sih, ibu bapaknya itu seorang Kristen dan dia seorang dibesarkan menjadi seorang ateis. Nah Ruben ini tumbuh dari keluarga yang sangat membenci ketika dia melakukan ibadah gitu. Ibu bapaknya membenci ketika melakukan ibadah. Bahkan ibu bapaknya menanamkan kepada si Ruben Abu Bakar ini bahwasanya ketika dia meninggal bahwa tidak ada kehidupan setelah hidup, bahwa ketika kamu meninggal it's over gitu ya, itu udah selesai. Nah Ruben Abu Bakar ini tumbuh ataupun hidup di lingkungan seperti itu, maka dia mempercayai gitu. Cuman Ruben Abu Bakar merasa penasaran terhadap agama yang mungkin ibu bapaknya anut, maka dia mempelajari agama tersebut. Singkat cerita, Ruben Abu Bakar masih tidak terpenuhi gitu ya hasratnya untuk mencari tahu tentang agama gitu. Dia belajarlah kepada seorang temannya yang beragama Hindu, dan ya banyaklah agama yang mungkin dia pernah coba untuk dalami gitu. Teman-teman bisa baca sendiri gitu ya, itu lumayan panjang gitu ya kisahnya, di YouTube ada, di Google ada gitu. Sampai suatu ketika dia ini di kampusnya melihat ada seseorang yang sedang sholat gitu. Nah pada saat itu mungkin di daerah-daerah barat gitu ya, negara-negara barat sangat lumrah dengan Islamofobia. Islamofobia itu adalah ya ketakutan lah ya ketika kalimat Islam teh wah iya mah teroris gitu, atau ketika kalimat Islam teh wah menakutkan gitu dan sebagainya. Nah itu Islamofobia. Dan pada saat itu di barat ya sedang sangat gempar-gemparnya gitu terhadap isu Islamofobia. Bahkan si Ruben Abu Bakar ini juga sempat takut gitu ketika melihat ada orang yang sholat gitu. Dan ketika beliau selesai sholat gitu ya, yang dia lihat itu tiba-tiba orang tersebut menyapa, "Wahai kawanku, apa kabar?" gitu ya. Nah, si Ruben ini yang awalnya mengira bahwasanya orang-orang Islam itu istilahnya gak jahat dan sebagainya, serentak berubah sedikit lah ya, sedikit berubah pemikirannya tentang orang-orang Islam gitu. Jadi dia tuh kayak wah ternyata ada juga orang Islam yang ramah gitu. Hingga akhirnya mereka mengobrol gitu ya, diajaklah si Ruben ini ke tempat berkumpulnya istilahnya orang-orang Islam di kampusnya seperti itu. Mengobrol sampai datang beberapa pertemuan gitu ya, sampai beberapa pertemuan sampai satu titik Ruben ini penasaran gitu, karena teman-teman yang ada di perkumpulan tersebut ketika Ruben menanyakan ataupun mendiskusikan suatu hal, dia ataupun teman-temannya itu selalu membawa Al-Quran sebagai dalil gitu, selalu membawa Al-Quran sebagai dalil. Jadi ketika misalkan Ruben bertanya tentang suatu masalah di kehidupannya gitu, lalu temannya yang muslim tersebut menjawab ini ada di Al-Quran gitu, dikasih tahu gitu. Lalu satu ketika Ruben bertanya gitu, wahai temanku, kenapa engkau selalu mengambil referensi ataupun menjawab pertanyaanku dengan Al-Quran gitu, kenapa engkau tidak memberikan pendapatmu sendiri gitu. Maka teman muslim tersebut menjawab, kurang lebih konteksnya, saya tidak bisa, ini adalah firman Tuhan gitu. Jawaban tersebut membuat si Ruben Abu Bakar ini istilahnya terpesona terperangai gitu ya. Langsung pada saat itu juga Ruben Abu Bakar memutuskan untuk meminta izin untuk meminjam Al-Quran dari mereka gitu. Mereka meminjam, lalu Ruben itu istilahnya berjanjilah untuk Al-Quran ini akan dia jaga sebaik-baik mungkin gitu. Lalu dia mulai membaca gitu ya Al-Quran. Nah ini dibacanya mungkin terjemahannya gitu ya, karena kan belum masuk Islam jadi belum
belajar alif ba ta sa gitu ya. Jika nama ya terjemahannya gitu kan, ada juga nya Al-Qur'an terjemahan bahasa Inggris di Indonesia Unggul. Dia baca terjemahannya dan menurut dia gitu ya, ketika dia membaca terjemahannya itu, dia itu bukan seperti membaca kisah ataupun seperti membaca dongeng, tapi dia seperti diberikan petunjuk. Jadi bahwasanya Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia itu adalah benar adanya. Karena ketika ada seorang yang notabene-nya gitu ya, dia dari kecil dibesarkan dengan paham ateisme, lalu dia miliki juga paham Islamophobia, ketika membaca Al-Quran yang seharusnya dia takut karena itu adalah bacaan orang Islam dari pahaman Islamophobia tadi gitu ya, tapi dia membacanya dengan penuh bisa dibilang merasa ada yang menuntun gitu. Ada perintah ataupun petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran tersebut gitu. Sampai satu ketika dia berkata bahwasanya sepertinya malam ini saatnya saya meluk Islam. Lalu dia men-set gitu ya, melakukan set untuk kehidupan suasana gitu ya. Suasana di ruangannya itu kerohanian gitu lah ya, bisa dibilang seperti itu. Dia matikan lampu, menyalakan lilin, terus membuka gorden, membuka jendela gitu ya. Lalu dia berkata gitu, bahwasanya dia sudah siap masuk Islam, tinggal ada satu tanda kecil gitu ya, entah itu ada kilatan petir atau misalkan rumahnya rubuh ataupun tanda-tanda sekecil apapun itu, ada misalkan lilinnya padam dan sebagainya, dia akan masuk Islam. Dia akan masuk Islam apabila ada tanda sekecil apapun itu. Lalu dia menunggu dan Masya Allah tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi ketika dia berbicara seperti itu gitu ya. Lalu kemudian dia agak sedikit patah semangat gitu ya, katanya. Dia agak sedikit patah semangat. Kemudian dia mencoba lagi, berkata lagi, ya wahai Allah gitu ya, ini kesempatan kamu gitu katanya teh. Bahwasanya ya saya sudah siap masuk Islam, beri saya sedikit saja, tanda gitu. Apapun itu sedikit tanda gitu. Dia langsung mulai mencari-cari gitu ya, mesti ada apa-apa di pinggirnya, ada tanda-tanda kecil ataupun apapun itu. Dan Masya Allahnya lagi, tidak ada tanda apapun gitu. Kemudian dia merasa frustasi gitu ya, dia merasa kecewa gitu ya. Dia katakan merasa kecewa dengan apa yang dia dapatkan. Kemudian dia membuka kembali Al-Quran yang tadi dia baca, dan Masya Allahnya Al-Quran tersebut tepat berada pada ayat Al-Baqarah 164, yang mana artinya adalah, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati ataupun kering, dan dia ditebarkan di dalamnya bermacam-macam bintang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Si Ruben ini istilahnya langsung speechless gitu ya, karena kan dia meminta tanda gitu ya, tanda-tanda kecil apapun itu, lalu Allah berikan tanda langsung dengan ayat Al-Quran gitu. Dari ayat Al-Baqarah 164 ini, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Maka sejak itu dia istilahnya speechless. Makanya sejak itu dia langsung speechless gitu ya, langsung langsung merasa bahwasanya wah, ini adalah agama yang benar. Kemudian keesokan harinya dia langsung memeluk Islam. Nah, dalam memeluk Islam gitu ya, sebagai seorang muslim seharusnya kita itu bermuslim tanpa paksaan gitu. Ya mungkin kebanyakan dari kita adalah pemeluk muslim dari lahir gitu ya, dari brojol langsung Islam gitu. Dari ibu bapak kita Islam, maka diturunkan kepada kita itu Islam gitu. Sebenarnya ketika kita ingin memeluk Islam dengan benar, ketika kita ingin memeluk Islam dengan sungguh-sungguh, maka kita harus mengetahui bahwasanya apa yang kita lakukan itu bukan karena mungkin takut dimarahin orang tua, bukan karena ingin dapat nilai bagus gitu ya, nilai mata kuliah PAI dari kampus. Tapi ketika kita belajar Islam, ketika kita ingin memperbaiki diri kita, yang harus kita pahami adalah kita melakukan tersebut ya karena kita tahu Islam itu adalah baik. Apa yang kita lakukan itu adalah memang cara yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang manusia. Karena kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia selain hanya untuk beribadah kepadaku gitu.
Jadi ketika kita ingin belajar, ketika ingin mengkaji lebih dalam tentang Islam, ingin memperbaiki diri, maka kita harus melakukan itu semua dengan dasar ya kita tahu bahwasanya itu kebaikan tanpa paksaan. Itulah kenapa Islam itu ketika ingin mensyahadatkan orang, kita ketika ingin masuk Islam ditanya dulu, apakah engkau tanpa paksaan atau tidak dan sebagainya gitu. Nah, mungkin sebagian besar dari kita yang udah muslim dari kecil, maka kita jalani dengan tanpa paksaan, kita jalani dengan tanpa beban, kita jalani dengan sepenuh hati gitu. Maka dengan seperti itu, ya maka cahaya Islam akan masuk ke dalam diri kita dengan sendirinya. Jadi sejatinya gitu ya, ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita ingin belajar menjadi lebih baik, kita harus pahami gitu bahwasanya ya kita harus melakukan hal tersebut secara sadar, karena kita sadar itu adalah kebaikan gitu. Karena ketika kita hidup dengan didikan bahwasanya sebagai seorang muslim dari ayah ataupun ibu dari orang tua kita sebagai muslim harus begini tanpa kita tahu apa penyebab ataupun apa manfaat dari kita melakukan hal tersebut, ya nantinya kita akan hanya menjadi seorang istilahnya seorang pengikut saja gitu. Tapi ketika kita memahami, ketika kita melakukan salat itu manfaatnya ini, ketika kita berpuasa manfaatnya ini, melakukan kebaikan manfaatnya ini dan itu dan sebagainya, kita akan sangat mencintai dan kita akan lebih lagi mungkin ingin berbuat kebaikan, karena kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kebenaran gitu ya. Makanya seharusnya kita itu berislam secara berdaulat. Arti berdaulat di sini adalah secara keinginan kita sendiri gitu. Jadi mungkin itu adalah sebuah prolog gitu ya. Tidak banyak mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kedepannya nanti kita akan membahas bersama narasumber. Kalau ada yang ingin di request, silahkan kalian chat di komen atau boleh DM Instagram @bemftunisba untuk request materi ataupun tema-tema, atau misalkan kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang ingin dibahas gitu ya, nanti kita coba bahas juga bersama narasumber. Kali ini adalah hanya prolog dulu gitu ya, kita prolog kenapa kita harus belajar agama dan apa itu Islam ataupun agama kita. Apabila ada salah-salah kata gitu ya, apabila ada hal-hal mungkin menyinggung ataupun ada hal-hal bercandaan atau apapun itu yang di luar konteks, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan murni milik saya sendiri. Apabila ada hal-hal yang ingin dikoreksi gitu ya, ada hal-hal yang mungkin kurang sepakat, silahkan boleh kita berdiskusi bersama-sama. Mungkin boleh aja langsung hubungi staf Departemen Keagamaan ataupun boleh langsung ke Instagram BMFT jika ada hal yang ingin didiskusikan. Ini adalah episode pertama dari podcast Mau Belajar Agama. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.